Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semua sehat, diberi sukacita, diberi damai sejahtera di dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Kita jumpa lagi dalam sapaan firman para pendeta GKI Ngupasan. Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana kita harus berubah ketika kenyataan dan situasi hidup kita tidak berubah. Ada sebuah pepatah kuno berkata, kita tidak bisa mengubah arah angin, tetapi kita bisa mengubah layar perahu kehidupan kita, supaya perahu kehidupan kita berjalan terus. Dan kadang hal untuk berubah itu hal yang sangat-sangat sulit buat kita. Karena kita harus mengubah cara pikir kita, cara pandang kita. Kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Dan itu bukan hal yang mudah. Bapak Ibu setiap pagi menerima sapaan firman dari para pendeta GKI Ngupasan. Ada banyak kesaksian dalam pembuatan sapaan firman itu Bapak Ibu sejak awal. Kami hanya menggunakan alat yang sederhana, sebuah handphone yang kami gunakan setiap hari. Kami hanya menggunakan sebuah aplikasi gratisan, dan Bapak Ibu pasti akan bisa melihat selalu nama aplikasi itu, KineMaster. Itu aplikasi gratisan yang harus kami gunakan, dan Bapak Ibu tahu prosesnya untuk membuatnya. Itu kami harus berulang kali membuat rekaman, mengulangnya. Ada yang 30 kali rekaman. Mengulang rekaman sampai 30 kali. Saya memberikan video ini pada Bapak Ibu, saya harus mengulang 22 kali. Jadi bukan hal yang mudah. Lebih mudah berkhotbah di mimbar dibandingkan harus berkhotbah dengan merekam dengan durasi waktu hanya 5, 7, 10 menit. Belum nanti kalau sapaan firman yang sedang direkam itu lalu anjing menggonggong begitu. Mengganggu dan kami harus menghentikan rekaman, mengulang lagi dari awal. Belum lagi nanti kalau tukang roti, sari roti lewat. Kami harus menghentikan rekaman dan menunggu semuanya tenang. Dan mengulang dari awal. Sehingga rekaman bisa terjadi 30 kali, 20 kali. Dan itu yang menjadi pergumulan. Tetapi apakah lalu kami menjadi orang yang putus asa? Tidak. Kami dengan sukacita melakukan ini dan kami percaya bahwa hal yang kecil ini, ketika itu jadi berkat, kami akan terus melakukannya. Karena kami percaya, menjadi berkat tidak harus selalu dengan hal yang hebat, dengan fasilitas dan segala hal yang mahal, tetapi ketika kami mau dari sesuatu yang kecil hanya dengan handphone, dengan sebuah perangkat yang sederhana, kami bisa jadi berkat. Karena kami mau melakukannya dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Ada satu kisah di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2-4. Ada satu peristiwa ketika seorang janda miskin datang kepada Elisa meminta pertolongan karena dia harus membayar hutang. Suaminya sudah meninggal, dia tinggal dengan 2 orang anaknya, dan penagih hutang itu akan datang untuk mengambil 2 anaknya kalau dia tidak bisa membayarnya, karena 2 anaknya akan dijadikan budak untuk sekian waktu tertentu. Lalu janda ini datang pada Elisa. Dia meminta tolong pada Elisa. Mari kita buka 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2-4. Begini firman Tuhan. Jawab Elisa kepadanya, kepada janda itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya apa-apa, tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah kepada tetangga-tetanggamu, bejana-bejana dari luar, pada segala tetanggamu,
bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak dalam buli-buli itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Kisah ini luar biasa. Elisa berjumpa dengan seorang perempuan yang bergumul karena dia harus membayar hutangnya dan dia tidak punya lagi uang untuk membayar hutangnya. Dan Elisa berkata, "Apa yang kau punya?" Dia berkata, "Aku hanya punya minyak sedikit dalam buli-buli." Dan Elisa mengatakan, "Pulanglah. Kumpulkanlah bejana-bejana dari tetangga-tetanggamu, jangan terlalu sedikit." Dia cuma punya minyak sedikit dalam buli-buli yang dia miliki. Lalu Elisa meminta janda ini dan dua anaknya masuk ke dalam rumah dan menutupnya, lalu menuang minyak dalam buli-buli itu ke dalam setiap bejana. Dan setiap bejana menjadi penuh. Sampai semua bejana tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi bejana yang kosong, baru minyak dari buli-buli itu berhenti mengalir. Kenapa Elisa mengatakan, "Apa yang kau punya?" Beriman itu bukan dari apa yang tidak kita punya. Beriman itu bahkan bisa berangkat dari sesuatu yang kecil yang kita punya. Ketika kita mau menjadi berkat, ketika kita mau melakukan sesuatu bagi Tuhan, maka tidak ada hal yang kecil. Tidak ada hal yang kecil buat Tuhan, karena Tuhanlah pemilik segalanya. Bapak Ibu, mari kita berjuang dalam situasi yang mungkin tidak bisa kita ubah. Mari kita berjuang bersama Tuhan yang punya segalanya. Kita lakukan bagian kita, kita berikan sekecil apapun yang kita punya, kita berikan dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan Tuhan akan jadikan itu berkat dalam hidup kita. Tuhan menolong kita dalam situasi yang mungkin tidak bisa kita ubah. Situasi yang mungkin akan terus bersama dengan hidup kita. Tetapi kita harus berubah dalam iman, dalam pengharapan kita. Supaya kita terus menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Amin.